di RSUD Mojokerto akhirnya meninggal dunia lantaran mengalami luka bakar lebih dari 90%. Bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terperciklah di situ, akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya, sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Ya, sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT. Jenazah korban Bribtu RDW telah dimakamkan keluarga pada Minggu sore di kediaman orang tuanya di Dusun Sambung, Desa Sambirejo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan. Keluarga korban mengaku tak mengetahui persoalan rumah tangga Bribtu RDW dengan istrinya, sehingga dia harus meninggal dengan tragis. Teman-teman, balik lagi di channel kita. Lagi-lagi kita membahas tentang kasus kriminal yang merupakan ini anggota polisi, dan dua-duanya juga teman-teman suami istri adalah anggota polisi, dan gara-gara judi online ini dan sehingga istrinya ini membakar suaminya, dan diduga juga teman-teman karena ini istrinya ini mengalami depresi. Ya teman-teman, kita coba melihat tanggapan para netizen. Poluan bakar suami diduga alami postpartum depression. Apa itu? Anggota Komisi Kepolisian Nasional Komplanas dari unsur masyarakat Poengki, Indrati, meminta agar Bribtu FN Polwan yang bakar suami di asrama polisi atau Aspol Mojokerto dicek kondisi kejiwaannya. Menurut dia, bisa saja pelaku mengalami postpartum depression mengingat Polwan tersebut belum lama melahirkan. Lantas publik banyak bertanya apa yang dimaksud dengan postpartum depression ini. Psikolog Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM atau UN, Julviana MPSI, menjelaskan bahwa postpartum depression adalah sebuah gangguan kejiwaan. Secara spesifik, postpartum depression adalah gangguan mood atau gangguan yang menyerang pada mood seseorang atau kondisi emosional. Bahwa Polwan mengalami postpartum menurut saya perlu asesmen lebih dalam, karena kalau kita bicara postpartum depression itu tidak tiba-tiba langsung terjadi, pasti ada faktor penyebabnya, ucap Uun pada berita dijelaskan dosen psikolog UMM itu bahwa seseorang yang terkena sindrom postpartum biasanya terkena baby blues syndrome dahulu. Baby blues syndrome itu terjadi pada hari ketiga atau hari keempat kelahiran anak hingga 2 minggu pasca kelahiran. Cirinya dia memang mengalami depresi ringan tetapi dia masih mampu untuk mengurus bayinya. Artinya baby blues ini disebabkan karena faktor fisiologis, biologis, dan psikologis, ucapnya. Menurut fase baby blues sedikit berbeda dengan postpartum depression. Biasanya bisa terdiagnosa postpartum depression pasca 1 bulan melahirkan. Dalam kondisi tertentu orang itu mengalami postpartum sampai 1 tahun bila dikrocek. Apakah yang bersangkutan ini sudah melewati fase tersebut atau tidak?
Nah, kalau bicara tentang postpartum, faktor penyebabnya berbeda dengan faktor penyebab dari baby blues jelasnya. Baby blues terjadi karena faktor penyebabnya adalah faktor fisik atau biologis, faktor fisiologis, dan dari ibu. Sementara itu faktor penyebab postpartum depression adalah faktor psikososial, artinya psikis, sosial, dan faktor lingkungan. Bentuk postpartum depression sebenarnya hampir mirip dengan ciri-ciri depresi. Seorang yang mengalami ini mulai menarik diri dari kehidupan sosial, kemudian mengalami perubahan mood. Kemudian extremely, bentuk sindromnya yang berbeda dengan depresi adalah dia terjadi pasca 1 bulan kelahiran anak, ujar pakar psikologi UMM ini. Untuk meminimalisir terjadi postpartum depression, kata dia, dapat ditinjau dengan melihat penyebab utama berupa psikososial. Faktor tersebut melibatkan faktor lingkungan, sehingga langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat support system atau orang-orang terdekat untuk memberi support atau untuk memberikan satu kenangan bagi orang tersebut. Misal memang ini terjadi pada poluan itu, artinya memang orang terdekat yang paling mungkin untuk memberi support, sehingga yang bersangkutan harapannya tidak merasa sendirian dan merasa ada yang membantu. Apalagi jika dilihat dari kasus di Mojokerto, korban dan pelaku memiliki 2 bayi. Secara psikologis 2 bayi jauh lebih berat daripada hanya 1 bayi. Secara tanggung jawab sosial, finansial, dan kesiapan psikologis lebih sulit ketika punya 2 bayi. Terkait ciri postpartum yang perlu diketahui adalah rendahnya harga diri atau orang tidak merasa tidak mampu untuk melakukan apapun. Salah satu juga cirinya dan terjadi 1 bulan pasca melahirkan. Ya teman-teman, sekian saja dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.